apa yang ingin disampaikan untuk keempat anak tercinta dari Pak Tolong sendiri, silakan. Baik, terima kasih. Saya ini anak-anak saya yang tegas. Kadang anak-anak muda saya ini bapak yang egois, bapak yang emosi. Tetapi bagi saya, anak-anak saya harus punya masa depan. Anak saya harus memiliki karakter yang baik. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, mereka entah menilai saya seperti apa sebagai seorang ayah, nanti bertanya kepada mereka. Andra sudah selesai sejarah tahun ini sebagai lulusan akuntansi terbatas. Bagaimana saya mendidik, bahkan sampai hari ini mau pacaran pun takut. Banyak yang titip salam selalu tanya ke bapak, Pak, ini boleh ya? Saya bilang Andra, kerja dulu, bahkan segera lanjut pendidikan S2. Dan mungkin cowok yang dekat sama Andra, kalau lihat bapaknya jemput, saya kan di Jakarta, saya cukup hati-hati. Malam, kalau syuting saya sudah pulang, saya jemput di mana bapak jemput. Begitupun dengan Lorenza. Jadi kalau hari ini Anda bilang, Pak, saya itu belum pernah pacaran. Kalau ada titip salam, kirim sesuatu ke rumah, sekali lagi saya tidak intervensi, terutama privasi anak. Tetapi sekali lagi, saya ingin laki-laki yang bertanggung jawab ada waktunya. Karena saya akan menyerahkan anak-anak saya yang saya jaga dari kecil, dan itulah saya akan bidang tanggung jawab ke laki-laki tersebut. Saya tidak memakai persyaratan yang luar biasa. Sekali lagi kalimat tadi, tanggung jawab. Oleh karena itu, Andra harus mandiri, dan zaman sekarang wanita harus bertanggung jawab terhadap dirinya. Itu yang ingin saya keraskan. Nanti terserah akan menilai bapaknya seperti apa. Silakan. Kalau Farel, kalau Lorenza juga mandiri, ini saya lepas apapun itu. Selalu saya bikin tanggung jawab. Beliau lagi kuliah di IKJ. Aneh, anak saya itu hobi melukis. Hari ini lukis, membuat patung, itu Lorenza. Nah yang cowok kesayangan namanya. Saya pernah keras sama Farel, namanya bilang guru saya dulu. Jadi kalau lebih nanti sama mamanya. Tapi saya bilang Farel laki-laki, tanggung jawab jaga kakak kamu cewek dan juga adik. Kalau yang bungsu, jaraknya cukup jauh dari Farel, 11 tahun. Ini akibat hujan lebat pada. Tuhan kasih rezeki buat papa dan mama, dan ini menjadi fokus kakak-kakaknya, hiburan kami. Kalau tidak mamanya sendiri ya. Inilah empat buah hati kami. Didikan saya memang agak tegas. Saya harap anak punya karakter dan mereka harus beriman dan punya masa depan. Terima kasih. Baik, kalau dari ibu sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke. Nah, tadi kita sudah dengar bapak dan mama. Sekarang satu kalimat dari masing-masing anak yang nanti akan dirangkum terakhir oleh kakak ya. Oke, dari bungsu dulu. Dari bungsu dulu. Ungkapan untuk bapak dan mama 25 tahun menikah. Sabar bocoran ya bapak. Pemanasan dulu ya kan. Selamat buat kakak mama. Oke. Kalau kalian keren. Semoga apa yang disampaikan oleh mama disampaikan oleh mereka yang bersyukur. Baik, selanjutnya silakan Lorenza. Semoga semakin sabar menghadapi sama-sama lain dan semakin cinta. Semoga Papa semakin bucin ke Mama.
Saling sayang sampai mau membesarkan. Mama marah sama Nina minta maaf karena selalu bikin mama marah. Tapi cita-cita itu semoga papa bisa kejar Andra pakai tongkat nanti papa dengan mama. Dari program itu luar biasa. Dan yang spesial ini juga ya adalah hari yang juga kita rayakan bersama-sama sebagai 17 tahun dari Cinta. Betul sekali, Farel. Beri tepuk tangan untuk Sudah Nantinya Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Beliau sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Bupati terpilih, Bapak Beliau sudah hadir. Kedua orang ini adalah orang hebat. Kita tepuk tangan. Mereka sudah berbakti yang terbaik untuk tanah ini. Saya bersyukur, berbahagia pada malam hari ini mereka berdua hadir di acara saya. Jadi tidak ada kita berbicara terkait politik, karena apapun itu tujuan politik adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan mereka dua sudah lakukan itu di tanah ini. Kita tepuk tangan. Yang pertama, yang berikut saya menyapa
satu persatu sahabat saya dari Timor Leste, Bapak Wakil Menteri Perdagangan, Bapak Busuk, terima kasih banyak. Saya mohon maaf karena dalam perjalanan pendidikan saya lupa menyebut bahwa saya pernah di seminari Lalian 2 tahun. Walaupun saya pindah, tetapi itu bagian dari perjalanan pendidikan saya di tingkat SMA. Malam ini teman-teman saya dari seminari hadir, Bapak Romo, terima kasih banyak. Kita semua tetap menjaga silaturahmi itu. Juga tadi ada guru wali saya dari SMA Surya, dari SMP, dan hadir pada malam hari ini Bapak Agus Surya selaku sesepuh Kabupaten Belu. Teman-teman dari TNI, terima kasih banyak. Pastor Prodi saya, teman sahabat Pater Peter, sahabat kakak saya yang selama ini selalu dengan keluarga saya. Dari keluarga saya, Bapak Bas dari Kupang, senior-senior saya dari Kakak Buah maupun TTU, junior-junior saya, sahabat SMA, SD, SMP, dan minta maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu. Singkatnya, hadirin semua yang saya hormati, saya banggakan. Saya sengaja malam hari ini membuat acara syukuran keluarga setelah 25 tahun menjalani pernikahan, waktu yang cukup panjang. Saya kira semua orang mengalami hal itu, dan merasa syukur itu saya dan keluarga menyatukan dengan ulang tahun anak kami, Farid Stefanus Farid Putra Rangga, dan juga bagaimana tentang karir artis, tentang kehidupan rumah tangga dengan istri saya sudah tadi kita bahas dalam perjalanan kami. Farel, hari September, Farel hari ini kelas 3 SMA, mudah-mudahan tahun depan sudah melanjutkan kuliah. Dalam perjalanan karir, Bapak Mama sekalian, saya bersyukur karena saya tidak pernah membayangkan bahwa saya mencapai posisi eselon 1A di tingkat pusat. Dulu di provinsi, saya tadi dalam tayangan spesialis eselon 4A. Itu bagian dari dinamika politik lokal. Tapi saya paham konsekuensi itu karena saya studi tentang politik, walaupun kajian disertasi saya terkait batas negara. Dan Bapak, saya bersyukur dan berterima kasih mungkin dengan cara itu Tuhan mempersiapkan saya. Sekali lagi, kalau saya mengalami pasang surut karir saya, Tuhan sementara mempersiapkan saya. Ibarat buah kurma, ditekan dengan batu, akhirnya buat ke bawah, nanti akan tumbuh. Dan saya selalu menggunakan filosofi cendana. Salah satu sifat cendana adalah water stress. Cendana itu harum kalau dia tumbuh di tanah yang kering. Orang yang kering harus pahami. Cendana harum di tanah yang kering. Saya mengalami itu dan akhirnya saya putuskan melanjutkan pendidikan S3, dan puji Tuhan saya bertemu dengan orang-orang yang tepat. Siapa itu? Di sana ada Pak Cornelius Lai almarhum, dulu penasihat politik Ibu Megawati, PDIP, dan saya ketemu promotor dan pembimbing saya di UGM, yaitu Pak Pratikno, mantan Mensesnek, hari ini Menko PMK. Mereka ajak, kebetulan saya lulusan Kumlal UGM, Thomas, kalau usah pulang ke ETD, coba pergi dari pusat. Saya awalnya tidak mau pindah ke Jakarta, karena bagi saya Jakarta paling tenang. Saya akhirnya setelah introspeksi, 3 minggu setelah itu, saya di WA sama Pak Pratikno yang sudah dilantik menjadi Mensesnek. Kata beliau, jenengan sombong sekali, saya ajak pindah kok gak mau. Karena beliau ajak, saya ambil keputusan berani. Waktu itu saya sebetulnya malas pindah ke Jakarta. Pindah saya ke Jakarta. Ibarat
menangani Papua, Asian Crisis Assessment. Itulah suka duka dan selalu banyak hal yang bertentangan dengan konsep teman-teman yang lain. Selalu saya berpikir yang berbeda, tapi bagi saya, bagaimana mengkritisi biar Papua dapat keluar dari persoalan hari ini, terlepas persoalan politik dan lain sebagainya. Setelah itu, saya berpindah ke Sekretariat Negara. Saya sudah ikut lelang, tinggal wawancara, ternyata tidak diberi izin oleh Pak Cahyokumolo. Kata beliau, Anda tidak boleh keluar dari Kemendagri. Saya bilang, saya butuh tim 3, karena saya berpikir dulu, dokter itu tidak perlu tim 3, ternyata wajib. Oke, saya kasih kamu PRT, tapi dia butuh tim 3 secepatnya. Setelah ikut tim 3, saya daftarlah lelang jabatan sebagai Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, saya dilantik. Dalam perjalanan, beberapa hal yang diuji coba oleh Pak Tito Karnavian, menyelesaikan outstanding boundary problem di Indonesia Malaysia, diversifikasi dari Papua Nugini, dengan Timor Leste sedikit tersedak, Natuna, dan juga di TTU, Kauminiana, karena memang persoalan politik itu sudah high politik, dan saya akhirnya diminta karena Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, saya disuruh kawal kajian tentang ibu kota negara. Dan selalu Direktur Perkotaan. Begitu masuk, saya masuk bergabung dengan tim dari Bapenas, Pak Suharto Manoarfa. Beliau mengatakan bahwa selama ini bagaimana? Selama ini ditangani IKN dari Dirjen Oda. Nah, tidak salah sebetulnya. Dirjen Oda itu dalam perspektif administrasi. Saya menjadi Direktur Perkotaan, saya melihat aspek fungsional kota, kawasan dalam hal ini, maka saya coba bisa antara aspek fungsional dan administrasi. Ternyata itu diberi oleh teman-teman Bapenas. Oke, makanya Pak Tito Karnavian, oke, saya ganti Dirjen Oda, saya akan ada direktur sebagai pihak eksekutif Kemendagri. Saya ikuti undang-undang IKN. Kajiannya, setelah sah undang-undang, saya dipanggil. Begitu tiba dari Barcelona, saya dipanggil ke Widya Chandra. Pak Tito mengatakan, Tom, saya akan tugas dari Presiden untuk menyusun PP Jabatan Khusus Otorita. Gimana? Saya mau PP kita dua dibandingkan regulasi turunan lainnya. Saya membayangkan PP perkotaan saya 3 tahun belum selesai. Ini disuruh 1 bulan. Saya pulang, saya tenang, saya berdoa. Saya langsung hari Minggu menghadap Mensesnek, saya lempati menyampaikan saya. Tolong kasih 1 surat wasiat sehingga ketika saya tahu semua kewenangan dari KL, kewenangan Pemda tidak ada protes. Maka saya mulai menyusun tim kecil. Waktu ditanya Pak Tito, mau di Mali saya berusaha. Kalau di Mali nanti lebih banyak diskusi. Saya bermenung dan saya kerjakan PP kewenangan khusus 3 minggu 2 hari selesai. Selama 2 minggu, setiap hari bertengkar dengan Kementerian yang lain karena semua tidak mau menyerahkan kewenangan itu kepada otorita. Jadi, Bapak Ibu sekalian, otorita hari ini adalah satuan pemerintah daerah khusus setingkat provinsi, tapi kedudukannya kementerian. Hari ini kami setingkat kementerian. Kepala otorita Pak Basuki Hadi Mulyono, mantan Menteri PUPR. Terus di bawahnya ada 8 deputi eselon 1A, di bawahnya 28 direktur, dan di bawahnya ada 4 fungsional. 3 minggu 2 hari saya serahkan PP Kewenangan Khusus. Pak Tito panggil saya setelah presentasi di depan semua eselon 1. Pak Tito perintahkan Mas Ejen promosikan beliau. Hari itu saya diajukan nama tunggal selaku Deputi Otorita IKN. Saya menunggu 7 bulan. Ketika nama saya disetujui Bapak Presiden, keluar SK dan dilantik tanggal 13 Oktober 2022. Banyak yang protes, kenapa Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan itu diambil dari Kemendagri. Pak Presiden, Pak Jokowi mengatakan bahwa membangun kota tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tapi membangun sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Itulah kenapa saya ini. Dan puji Tuhan, saya sudah mengawal itu 2 tahun lebih. Saya punya kewenangan yang cukup besar. Hari ini, Bapak Ibu sekalian,
IKN yang diragukan, IKN yang disangsikan, hari ini sudah berwujud. Ini cepat ya Bapak sekalian. Semua perizinan IKN saya dapat, delegasi saya. Bapak Ibu bisa bayangkan IKN hari ini dengan total anggaran 158 triliun. 158 triliun. Saya sebagai pengendali sudah 2 tahun kawal. Bagaimana izin pelabuhan, izin pembangunan gedung dan lain sebagainya. Saya akhirnya Bapak Agus harus belajar ilmu PUPR. Kebetulan ada direktur saya, Bapak Ferdi, minta maaf tadi, Pak Ferdi mana? Pak Ferdi minta maaf, ini direktur saya. Beliau mantan orang PUPR, rupanya lama selaku kepala balik Polres Balai Jalan, Pak Ferdi. Jadi kalau teman-teman, Pak Rendria, kalau student saya bilang, saya belajar ilmu-ilmunya PUPR. Tetapi sekali lagi, saya kawal itu dengan baik, tidak ada kata lain. Knowledge is power. Hari ini konsep IKN terkait dengan isu green, smart, inklusif, resilient, dan sustainable. Saya tahu semua karena sudah kami susun dalam bentuk bencana hidup dan bencana hidup. 24 KPI, Key Performance Indicator, dan 42 prinsip pembangunan. Saya tahu benar, jadi Bapak Ibu masuk khawatir. Hari ini IKN mau dimanapun mau bangun, tata ruangnya sudah clear, izin sudah clear. Contoh izin tercepat di Republik ini Kota Surabaya, Kota Bu Risma, itu 200 hari. Izin PKKPR, AMDAL, PDG, SLF. Hari ini saya buat di IKN 53. Waktu Bapak Presiden berkantor di Istana Garuda, kami 5 orang dipanggil sebagai tamu pertama bertemu Bapak Presiden Pak Jokowi. Itu menghadap pagi, beliau mengatakan bahwa kenapa saya panggil kalian berlima sebagai tamu pertama, karena masa depan IKN di tangan kalian. Saya membuat terobosan-terobosan itu karena bagi saya itu tanggung jawab. Hari ini saya diberi tugas khusus untuk menyusun bentuk pemerintah. Saya sudah bekerja dengan teman-teman UGM. Kemarin sudah presentasi dengan Pak Jokowi, dan nanti Pak Jokowi minta untuk presentasi dengan Bapak Presiden Bapak Prabowo. Kami disuruh menyusun bentuk pemerintahan agar bentuk pemerintahan yang saya susun nantinya berbeda. Bapak Mama sekalian, Bapak Ibu sekalian, luas IKN itu 4 kali Jakarta. 4 kali Jakarta IKN. Jakarta 66.000, IKN 252.000. Jadi cukup luas ditambah wilayah perairan 5 kali Jakarta. Kami hari ini menggagas bagaimana keberlanjutan pembangunan IKN. Tidak usah khawatir, kami ditugas untuk mencari uang. Hari ini investasi sudah jalan, 58 triliun ini sebentar lagi akan terus kami gas di luar dari APBN. Jadi hal-hal yang kami lakukan adalah optimisme bagaimana membangun masa depan ibu kota Nusantara, dan saya bersyukur dari awal saya sudah terlibat dan masa depan IKN akan terus kami kawal, terutama saya selaku Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan ibu kota Nusantara. Kami berharap bahwa dukung Bapak Ibu sekalian termasuk NTT, saya menggagas kalau bisa dukungan terkait peternakan itu lain dari NTT untuk IKN. Sehingga kawasan peternakan yang sudah pernah kita diskusikan itu dapat kita dorong. Saya dulu mengawal sebuah baladaya, DU, TTU, ini contoh-contoh. Mari, apa sumbangsi dari Kabupaten DU, dari NTT untuk IKN? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dulu orang mengatakan NTT nasib tidak tentu, hari ini NTT New Territorial Tourism dan banyak istilah lain. Jangan pernah pesimis dengan sumber daya alam kita. Kita kaya raya, sobat. Laut kita belum sentuh, peternakan kita belum tinggalkan, pariwisata belum. Jangan mau dibilang miskin. Saya tegaskan jangan mau dibilang miskin. Kita buktikan bahwa kita mampu, maka tidak ada kata lain sumber daya manusia. Kenapa hari
hari ini kami mempersiapkan IKN sebagai kota masa depan untuk generasi muda. Saya minta anak BEM yang punya prestasi bagus dikawal dan mari kita lanjutkan IKN dan saya siap. Nah, hari ini anak-anak IKN ada 19 orang. Sarjana terbaik saya panggil sana. Tenang aja, mereka kerja dengan nyaman, dengan damai, dengan bangga. Gak usah khawatir. Bukan karena tunjangan kinerjanya besar. Biar jadi motivasi saya bilang, yang baru tamat sarjana kalau kerja di IKN gajinya langsung 21 juta. Yang baru tamat sarjana. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian persiapkan anak-anak kita dengan baik. Yang SMA belajar dengan baik. Ini kota masa depan buat mereka. Yang lain bisa, kita juga harus bisa. Harus bisa. Saya bisa bayangkan kalau anak-anak kita punya kapasitas bagus. Ayo. Saya melirik ke beberapa perguruan tinggi terbaik di dunia, Stanford, Cambridge, dan sebagainya, untuk meminta putra-putri Indonesia terbaik dari perguruan tinggi terbaik dunia yang tamat ke IKN. Kita sudah buat MOU dan kita harap mereka pulang ke IKN. Itu kota masa depan buat mereka. Yang tidak yakin silakan main ke IKN untuk melihat bagaimana kota masa depan Indonesia. Loncatan peradaban bangsa ada di IKN. Kalau ke IKN pasti akan menggunakan nama Thomas, melihat kalau percaya. Tetapi saya lupa Thomas hari ini tetap hidup optimis meskipun agak skeptis. Ya, terima kasih. Itulah Bapak Ibu sekalian. Sengaja malam ini kita bersama saya keluarga bersyukur, berterima kasih. Senang ketika ada waktu pulang, bertemu sahabat, teman-teman, para guru, orang tua. Bagi saya sekali lagi doa yang terbaik. Saya minta dukungan biar mengawal pemerintahan ke depan. Saya tidak tergoda oleh kepentingan duniawi, terutama godaan duit. Ya, godaan duit itu paling besar godaan uang. Saya ketika dilatih ke Kalimantan Timur, di godaan pertama dari pengusaha batubara. Pak Thomas, kami izin mau keluarkan batubara yang sudah kami gali, karena ketika undang-undang yang keluar batubara tidak boleh. Kami mau keluarkan sudah gali. Godaan pertama saya adalah 5 miliar. Ya, Bapak-Bapak sekalian, kalau tidak kuat iman, ya selesai. Belum ketika izin-izin lainnya. Terlalu banyak godaan. Tetapi sekali lagi, saya terlahir dari keluarga miskin. Hari ini apa yang saya peroleh suatu anugerah besar untuk saya. Cukup untuk keluarga, cukup untuk anak istri. Oleh karena itu, saya berdoa tidak silau dengan godaan-godaan tersebut. Walau orang melihat itu adalah peluang, bagi saya kerja dengan hati, pesan orang tua, perhatikan orang kecil, dan sekali lagi setiap saya lakukan adalah bagian dari iman. Itulah yang saya lakukan, dan saya percaya dukungan doa Bapak-Bapak sekalian, saudara-saudara, kakak adik senior beliau semuanya bisa membuat saya terus bekerja dengan baik, dengan optimal. Dan sekali lagi, generasi muda Papua, sorry, saya bicara Papua terlalu lama ke Papua. Generasi muda NTT, terutama Kabupaten Belu, kita persiapkan dengan benar. Jadilah Belu wilayah perbatasan yang maju. Tidak ada lagi kita mengatakan Belu ini miskin, Belu ini kurang, bukan. Siapkan kader-kader muda Kabupaten Belu, biarkan mereka yang menciptakan masa depan Kabupaten Belu itu mulai. Dan saya percaya aku sudah dibuat oleh para pendahulu, para senior, para bupati, tinggal secara sinambung bisa melanjutkan itu. Dan sekali lagi perhatikan sumber daya manusia. Dengan begitu kita bisa berkiprah dimanapun. Di pusat eselon 1 tahun lalu masih 4 orang ini. Tahun ini sisa 2, tahun depan sisa 1. Saya masih 9 tahun. Saya masih 9 tahun. Oleh karena itu saya berharap ada generasi berikut yang kita siapkan. Kalau tidak NTT udah nggak ada di pusat mereka eselon 1. Di berikut ada beberapa, kita berharap bahwa mereka pun nanti akan naik
biar kita punya banyak eselon-eselon satu di pusat, supaya ke pusat tidak bisa mengemis. Tinggal telepon mau program apa kita kasih. Tidak usah khawatir. Banyak program di pusat butuh komunikasi, butuh pendekatan. Kadang-kadang kita beli program dengan uang, jangan. Ya, boleh. Mari kita saling bersyukur, saling membantu. Dan ingat, penyakit birokrasi selama ini kita hanya berpikir bagaimana menghabiskan uang, tidak pernah berpikir mencari uang. Kami di IKN hari mencari uang. Tanpa cross subsidize subsidi silang, kita mati semuanya. Di Jepang sejak 2003, kabupaten kota tidak mampu gabung. Kabupaten tidak mampu gabung, kota tidak mampu gabung. Kita buat pemekaran supaya dapat hidup. Tidak benar? Tidak benar. Tapi mari kita buat, kita bangkitkan entrepreneur spirit, mulai dari kepala daerah, OPD, semuanya bagaimana kita mencari duit dengan menggali potensi yang ada di daerah. Itu hal penting untuk menciptakan kemandirian daerah. Mohon maaf teman-teman semua, saya bicara cukup panjang. Terima kasih hari ini sudah kumpul bersama hari ini. Saya bersyukur dan berbahagia bersama keluarga. Tidak untuk pamer, tidak untuk menunjukkan eksistensi sama sekali tidak. Tidak dalam rangka politik sama sekali tidak. Saya datang ingin duduk bersama, bersedar gurau, dan kita saling mendoakan, saling mendukung. Dan terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah mendoakan kami pada hari ini. Lebih kurang yang mohon maaf. Guru Yunian, Guru Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk hati dari Bapak Thomas dan Bapak Ibu dan sekalian. Selanjutnya kita akan bersyukur bersama dalam doa syukur. Doa syukur ini untuk keluarga besar Bapak Thomas 25 tahun membina rumah tangga dan saya undang Pak Thomas bersama Ibu Veronica dan anak-anak bisa tampil ke depan. Izinkan saya menjalani doa syukur ini dalam terang iman gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, Engkau menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau telah menganugerahkan berkat-Mu untuk mereka. 25 tahun yang lalu Engkau telah menganugerahkan berkat-Mu kepada pasangan suami istri dalam penentuan janji cinta setia mereka melalui ikatan sakramen perkawinan suci. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu untuk kasih setia-Mu yang tetap selalu menyertai mereka, menuntun dan membimbing mereka hingga pada saat ini. 25 tahun dalam perjalanan perkawinan mereka, banyak hal yang sudah mereka alami, entah itu menyenangkan ataupun menyedihkan, keberhasilan ataupun kegagalan, kepahitan ataupun kemanisan. Namun satu hal yang kami sungguh yakin dan percaya, bahwa kasih cinta setia-Mu tetap selalu menuntun, membimbing dan memberkati mereka. Bersama keluarga Pak Thomas dan Ibu Veronica, kami sama-sama yang hadir di sini mengangkat hati bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih karena Engkau juga mengaruniakan mereka buah hati anak-anak, hati
hadiah terindah yang Kau berikan kepada mereka. Secara khusus pada hari ini juga kami bersyukur atas rahmat kehidupan, rahmat ulang tahun yang Kau anugerahkan kepada anak mereka Stefanus. Kami bersyukur dan bergembira bersama, sambil tetap memohon rahmat dan berkat-Mu selalu menyertai keluarga mereka. Anugerahkanlah mereka kesehatan, keberhasilan dalam studi, tugas karya, pekerjaan mereka, dan jauhkanlah mereka dari berbagai macam hal yang dapat mengganggu, memisahkan cinta mereka dalam bangun kehidupan rumah tangga. Semoga kuasa Roh Kudus pula yang senantiasa selalu memenuhi kehidupan rumah tangga mereka dan memberkati mereka. Dan akhirnya ya Tuhan, aku memohon rahmat dan berkat-Mu secara khusus turun atas mereka. Jaga, lindungilah, dan berkat-Mu selalu ke atas keluarga mereka, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami juga membagi rasa kegembiraan kebersamaan kami pada malam hari ini dengan makan minum bersama. Mohon uluran tangan kasih-Mu menjamah makanan dan minuman yang sudah disiapkan ini. Semoga kebersamaan kami pada malam hari ini senantiasa meneguhkan dan menumbuhkan kasih cinta kami satu sama lain dalam membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Karena itu, aku juga memohon rahmat dan berkat-Mu turun atas makanan dan minuman, dan sekalian kami yang hadir pada malam hari ini menikmatinya. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian santapan yang akan kita nikmati bersama dan keluarga yang telah menyediakannya, serta kebersamaan kita pada malam hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.